Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, monggo ing dalu menika kita lajengaken ngaosan kita. Sampun sampun kula kirim materi nipun sampun dugi nggih. Dari itu apa itu? Kula kirim dari Pak Mas Nur ini. Ini ada beberapa hadis tentang perang Badar. Saya sampaikan saja ya. Apa boten tahu? Jadi pun begini pun terkirim ini. Ini nomor. Apunten, namanya nambah di fotokopi, mungkin fotokopinya Musulman. Oh, Mungkin betul. tidak apa fokus tentang Fotokopi. Oh, betul. Oke. Nggih, menika nggih sepindah Anna Abdullah bin Ka'ab qala Abdullah bin Ka'ab nika putranipun Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik menika sahabat Nabi ingkang rumiyin tertinggal, tidak ikut waktu perang Tabuk. Nggih, Riyadhus Shalihin wonten critanipun dawa nika bab tobat nika. Aslinipun wonten ing Bukhari ing Muslim wonten. Sami itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu, aku mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwatin di satu perang yang ghazaha beliau menjalankannya, beliau memerangkannya. Illa fi ghazwati Tabuka, kecuali pada perang Tabuk. Ghaira, selain ani atakhallaftu an ghazwati Badr, aku juga tidak ikut perang Badar. Nah ini ya, perang Badar. Walam yu'atab ahadun takhallafa anha, dan tidak dicela seorang pun yang takhallafa anha, tertinggal darinya. Tidak dicela ketika orang tidak ikut perang Badar. Kenapa? Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanyalah Rasulullah itu keluar yuridu ira Quraisy. Beliau menginginkan itu rombongan atau kafilah dagangnya Quraisy. Hatta jama'allahu bainahum wa baina aduwihi, sampai Allah mempertemukan maksudnya ya, mengumpulkan antara mereka dan teman musuh-musuh mereka Nabi dan sahabatnya, wa baina aduwihim, dan di antara musuh-musuh mereka. Ya, ini kaum Quraisy, kafir Quraisy. Ala ghairi mi'atin, tanpa maksud untuk perang. Jadi ceritanya itu perang Badar. Nabi dan para sahabatnya mau mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Kafilah dagangnya Abu Sufyan itu ke arah Syam, ke arah sekarang ini Palestina, Syria gitu ya. Petanya ada di sini. Nah, tunjukkan petanya ini. Nah, ini kan. Ini kan Mekah di sini ya. Mekah di sini, Madinah itu ada di sini. Tidak tertulis di sini. Lah, Syam itu kan di sini, Yordan, kemudian Palestina yang sekarang sebagian dikuasai oleh Israel kan di sini. Jadi, Mekah, Madinah itu di sini. Ini Madinah, nah Yordan di sini. Yordania ini yang sekarang ini Syam ini. Syam ada Yerusalem yang Al-Quds ini kan. Ini Syria yang sekarang di sini dikuasai oleh Israel. Di sini sedikit, di sini ada jalur Gaza itu ya, yang masih ditinggali oleh saudara-saudara kita orang Palestina itu. Nah itu, jadi kalau dari Mekah kan orang kafir Quraisy di Mekah ya, ke arah Yordan, ke arah
Syria ke arah Syam itu melewati daerah sekitar Madinah. Sini ini Madinah. Gambarnya yang lebih jelas barangkali yang berikut ini. Coba ya, kita lagi. Baik, nah ini dari sini. Kita buka nih yang sini nih, simbol Nawawi cetok. Barangkali lebih jelas. Mereka melalui daerah yang dekat dengan Madinah. Lah, Badar itu nama daerah yang di situ tuh banyak mata airnya, akeh sumur mata air banyak sehingga orang-orang biasa musafir datang ke situ untuk istirahat sambil dapat air ya, istirahat sambil makan. Mungkin di situ juga ada kurma di situ, pohon kurma atau membawa sendiri gitu, kemudian tinggal di situ. Kita tunjukkan Madinah barangkali kelihatan. Itu orang kota gede, siapa besar sih. Nah ini Madinah, kelihatan ya. Ini Madinahnya, ya. Ini Mekah, ini Madinah. Nah, di sini Madinah kan. Jadi orang kalau ini Jeddah itu sebelah timurnya, sebelah baratnya Mekah. Kalau Madinah itu sebelah utaranya Mekah. Nah, kalau di Madinah kalau kita sholat kan madhabnya ke arah selatan gitu. Yang nanti ada haji atau umroh, menghadapnya ke arah selatan. Ini Madinah yang Mekah. Di sini nih, di Syam tadi di sini daerah ini kan. Nah ini kan di sini yang sekarang dikuasai oleh Israel itu. Ya. Di sini daerah Syam. Nah kalau orang Mekah berdagang ke Syam, dia mesti melewati daerah sekitar Madinah ini. Nah, di sini nih, di sini atau di sini yang saya sekitar Madinah kemudian sampai ke Mekah. Nah, kejadiannya adalah itu. Nabi memang waktu itu hendak mencegat kafilah dagangnya Quraisy. Kafilah dagangnya Abu Sufyan. Maka kalau ada orang yang tidak ikut perang pada waktu itu, ya nggak apa-apa, cuman gampangannya tidak wajib gitu loh. Ini baru sekedar mau menjaga kafilah dagang sehingga tidak harus melibatkan banyak orang. Nah, ini maka Ka'ab bin Malik waktu itu tidak ikut kenapa? Karena memang tidak wajib, tidak diwajibkan ikut. Ya. Dan lantas ini ada keterangannya. Badar adalah nama daerah yang memiliki banyak sumur atau mata air, biasa digunakan tempat singgah oleh kafilah yang melintasi wilayah sekitar itu, gitu ya. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua bukan 1 tahun sudah Nabi hijrah, bukan, tapi Nabi hijrah di tahun keduanya. Belum tentu setahun gitu, karena sudah masuk tahun kedua, tapi masih bilangnya masih bulan kalau dibanding dengan waktu pertama kali datang ke Madinah gitu. Ini misalnya kayak kita sekarang ini di tahun 2020 ya, Oktober ya. Nanti Januari gitu kan sudah tahun kedua, hitungannya gitu. Walaupun jaraknya belum kasih loh ini. Ya, seperti itulah kurang lebihnya. Jadi bukan 2 tahun sudah di Madinah, tapi tahun kedua Hijriah. Ini tahun pertamanya sekarang ini, tahun keduanya 2021. Padahal 2021 kan baru 3 bulan lagi kan gitu, sudah 2021. Rasulullah bersama sekitar 313 orang personil pasukan Islam bertemu dengan atau dipertemukan oleh Allah dengan pasukan Quraisy yang jumlahnya sekitar 1000 orang. Di 1 banding 3 lebih gitu. Kalau ngatus terulas itu dikalikan 3 belum sampai 1000, masih sisa, artinya enggak sampai lebih dari 1 banding 3. 1 banding 3 masih lebih lagi. Perang Badar ini disebut Badar Kubro, Badar besar, karena sebelumnya ada Badar Sugro, ada Badar kecil. Badar kecil itu ya perang kecil-kecilan gitu, tidak besar-besaran. Ini, jadi ceritanya awalnya dikirim pasukan tadi, kemudian mau mencegat kafilah dagangnya orang Quraisy, tapi kafilah dagangnya ini tahu kalau mau dicegat gitu loh. Akhirnya cari jalan lain, Abu Sufyan dan kafilahnya cari jalan lain dari pasukan dari Quraisy keluar pasukan untuk menghadapi
Nabi SAW gitu. Jadi niatannya negatif kafilah dagang, niatannya gitu, tapi malah ketemu dengan pasukan perang yang siap berperang 100.000 orang dari Quraisy. Berikutnya saya bacakan kisah dulu. Antorik bin Syihab qala sami'tu Ibnu Mas'udin, aku mendengar Ibnu Mas'ud yaqul, dia berkata, syahidu minal Miqdad bin Aswad masyhadan. Saya itu ikut dalam bersama Miqdad bin Aswad, nama sahabat yang lain, masyhadan satu kali peristiwa. La'an aku nasohibahu, bahwa aku menjadi temannya itu ahabu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku sukai, mimma udila bihi, daripada apa yang diberikan kepadaku. Maksudnya aku lebih senang dapat teman Miqdad bersama Miqdad, menemani Miqdad daripada yang lainnya di dunia ini. Nah gitu ya. Atan Nabi, ya, pada waktu itu dia datang pada Nabi SAW. Wa huwa yad'u 'alal musyrikin. Pada waktu itu Nabi itu sedang berdoa atas orang-orang musyrik. Yad'u 'ala, da'a 'ala itu artinya mendoakan buruk. Kalau da'a li, yad'u li gitu artinya mendoakan baik. Tapi kalau da'a 'ala atau yad'u 'ala artinya doa buruk. Dalam bahasa Arab nonton ya. Yad'u 'ala, yad'u li. Ini yad'u 'alal musyrikin, mendoakan buruk orang-orang musyrik karena mau perang kan. Orang-orang muslimnya didoakan buruk oleh Nabi dan kalah gitu. Faqala, maka dia Miqdad berkata, la naqulu kama qala qaum Musa, kami tidak akan berkata seperti yang dikatakan oleh kaumnya Musa. Apa kalau kaumnya Musa itu ngomongnya gimana? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Ini ayatnya lagi. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun, gitu ya. Di ayat Al-Qur'an yang kita dapatkan itu. Kita tidak akan mengatakan begitu. Idhab anta, pergilah kamu, wa rabbuka, dan Tuhanmu, faqatila, lalu berperanglah kalian berdua. Gitu. Itu kalau kata-kata kaumnya Nabi Musa dari Israel. Tetapi walakinna nuqatilu an yaminika. Tapi kami, wahai Nabi, kami berperang di sebelah kananmu, ngancani dengan sebelah kanan. Wa an shimalika, dan di sebelah kirimu. Kami juga berperang sebelah kirimu. Wa baina yadaika, dan di depanmu. Depannya Nabi ada muslimin. Wa khalfaka, dan di belakangmu. Ini di sekitar Nabi itu orang-orang Islam ikut berperang. Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam asyraqa wajhuhu, cerah wajah beliau cerah, wa sarrahu, dan menggembirakan beliau, membuat beliau gembira, yakni qaulahu, maksudnya perkataan Miqdad itu tadi. Ini Miqdad mengatakan, ya Rasulullah, pergilah ya Rasulullah, kami ikut berperang bersamamu. Nah gitu, di sebelah kananmu, di sebelah kirimu, depanmu, belakangmu, gitu ya. Itu perkataan Miqdad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul senang kan dikancani sahabatnya, tidak seperti Musa. Musa itu disuruh pergi sama Tuhannya sendiri oleh Bani Israil. Musa, terus kemana kata Dewi kono, karo Tuhanmu kono, begitu. Itu perkataan Bani Israil pada Musa kan seperti itu. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Gitu ya, itu kalau Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini ceritanya begitu. Sekali lagi ini perkataan Miqdad bin Aswad ini membuat Nabi senang. Karena Nabi, sahabat Nabi adalah orang-orang yang siap berkorban apa saja, termasuk nyawanya karena Allah, gitu ya. Kayak bapak-bapak kita dulu, nenek kakek kita dulu waktu berkorban berperang kemerdekaan itu loh. Itu kan mereka maunya berperang itu kan lillahi ta'ala, mempertahankan tanah air mereka yang juga harta mereka. Kan man qatala duna mali fa huwa syahid, gitu kan. Orang yang berperang mempertahankan hartanya itu dia syahid. Jadi tidak hanya berperang lillahi kalimatillah, tapi juga berperang mempertahankan hartanya, dia juga syahid namanya. Maka pada waktu itu kan ada NU mengeluarkan itu ya, istilah yang sekarang dikenal sebagai resolusi jihad itu kan. Jadi Kiai Nur rapat, kemudian mereka memutuskan pokoknya orang berperang membela tanah airnya, mempertahankan dari serangan dari pengambilan jajahan Jepang dan Belanda, artinya mati syahid. Difatwakan seperti itu.
Berikutnya, Ali bin Abbasin qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Badrin. Nabi itu berkata pada hari Badr, berdoa nih. Yang belum pernah terkenal ini. Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka. Allahumma in syi'ta lam tuqbal. Allahumma ya Allah ini anshuduka, sesungguhnya aku mempersaksikanmu. Aku meminta bersaksi atau bersaksi kepadamu ahdaka, janjimu, wa wa'daka, dan ancamanmu. Janji dan ancaman atau ancaman dan janjimu. Allahumma ya Allah in syi'ta, jika engkau menghendaki lam tuqbal, engkau tidak akan disembah lagi. Jadi gini maksudnya, ya Allah, ini kalau kelompok ini orang-orang yang perang Badar ini mati habis, itu tidak disembah lagi kok. Kenapa? Sudah nggak ada lagi yang menyembah kok. Gitu. Terus top wong Islam saya ini di sini nih. Kalau kami kalah, kami mati, engkau tidak disembah lagi. Itu doanya seperti itu Nabi itu ya. Pak Ahmad Abu Bakar biyadihi, lalu Abu Bakar memegang tangan beliau. Faqala hasbuka, sudah cukup engkau ya Rasulullah. Sudah sampun kan Nabi itu. Nanti pun ngedapi-dapi gitu. Sudah pol-polan, sudah jangan diteruskan lagi gitu. Pak Kharaja bahwa yakul, maka Nabi keluar dari kemahnya dan beliau berdoa berkata, sayuzamul jamu wa yuwalluna dubur. Surat Al-Qamar ayat 45 ya. Menyebut ayat ini, sayuzamul jamu, akan dikalahkan kelompok itu, orang kafir, wa yuwalluna dubur, dan mereka akan balik ke belakang, lari ke belakang. Ya. Itu yang terjadi di waktu perang Badar. Nabi berdoa sampai sedemikian rupa, kita bisa bayangkan wong 313 kurang luwih nggih. Nah, dhewe wong 1000 atau 950 orang. Ada riwayatnya berkisar antara 900 sampai 1000 orang. Anggaplah 900 saja lah. Di 1/3 kurang lebih. 1/3 orang kurang lebihnya ya. Atau 950 atau 1000. Ya, 1/3 lebih. Artinya ada orang yang masih tidak dapat musuh, sisi banding telu sih sing longgar gitu, karena jumlahnya lebih banyak sampai 3 kali lipat. Maka melihat musuh yang berjumlah besar bersenjata lengkap itu, Nabi berdoa, jumlahnya ini wow, kita ini wow. In syi'ta lam tuqbal, kalau engkau mau ya Allah, kau tidak disembah lagi. Kenapa? Karena sudah habis orang yang menyembah engkau. Mati kabeh, sudah tidak ada yang menyembah engkau lagi. Gitu ya. Nah, lantas karena Nabi berdoa itu, doa ibad itu atau dapi-dapi itu tadi, maka Nabi kemudian diperkenankan doanya oleh Allah. Allah mengirim 5.000 malaikat. 5.000 malaikat itu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 123 sampai 125. Ini kan nggih. Walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah. Fattaqullaha gitu ya. Itu kan di situ ada surat Ali Imran ayat ke-123. Tadi misalnya ingin mushaf atau mushaf gitu. Ini walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh-sungguh Allah telah menolong kalian di Badr dan kalian dalam keadaan adillah ini rendah, maksudnya kalah dalam keadaan sedikit jumlahnya. Jumlah personelnya sedikit, jumlah senjatanya juga sedikit, kalah jauh dari orang-orang kafir Quraisy. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian bersyukur. Ittaqul lil mu'minin, ketika kamu berkata kepada orang-orang beriman, alayyakum, apakah cukup bagi kalian ayyumidakum rabbukum, bahwa membantu kalian, memelihara kalian Tuhan kalian, bisalah sati alafin minal malaikati munzalin, dengan 3.000, salah satu alaf 3.000 malaikat munzalin yang diturunkan. Nah gitu. Cukup kan? Dibantu oleh Allah dengan 3.000 malaikat. Nah, malaikat kalau malaikat siji cara yang ngalahne pripun nggih? Ora ketok saya kan gitu kan. Enggak kelihatan. Pernah saya sampaikan di sini barangkali. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap yang satu pasang sayapnya, sepasang sayap atau satu sayapnya itu cukup untuk menutup dunia ini seisinya. Tak bumi itu cukup ditutupi sak suwiwi tok itu atau rong suwiwi. Nah, kayak 600 kayak piye gitu. Jadi kok 3.000 jiwa sudah cukup gitu, tapi memang Allah
Lebih dari itu, bala intas biru, kalau kalian itu sabar, watattaqu, dan kalian bertakwa, wa ya'tukum min fawrihim hadza, dan akan datang sesegera ini. Fawrihim itu cepat, segera. Hadza ini yumditkum rabbukum, menambah untuk kalian, menolong kepada kalian, rabbukum memelihara kalian bi khamsati alafin minal malaikati, ini ya, dengan 5.000 malaikat. Khamsati alaf, 5.000 malaikat musawimin yang bertanda. Saya bertanda pun malaikat itu ada malaikat yang khusus perang gitu. Nek cara mriki Kopassus, nah gitu. Kopassus atau kalau cara angkatan udara ya Paskas gitu ya. Kalau angkatan laut ya marinir, nah gitu. Pasukan perang memang khusus perang. Lah musawimin itu katanya begitu. Dalam tafsir disebutkan gitu. Artinya malaikat yang memang pasukan perang gitu. 5.000 malaikat khusus untuk berperang itu tadi. Maka orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu sebagian dari mereka menyaksikan, yang masih hidup, yang sempat ditawan, mereka menyaksikan. Kami tidak pernah melawan orang-orang beriman itu, enggak. Kami melawan pasukan-pasukan putih gitu. Jadi putih-putih kuat-kuat gitu. Jadi kami tidak kalah melawan mereka itu. Jadi yang terjadi itu orang-orang beriman itu belum sempat membunuh. Jadi seorang pedang itu ya, lagi duduknya mungkin mati sih. Mati kok bagi matanya karena malaikat itu tadi gitu. Jadi sudah kalah sebelum bertanding gitu. belum sempat dipukul sudah mati lebih dulu. Itu yang terjadi di perang Badar. Baik, lanjut saja sekarang ya. Anil Barok, dari Al Barok, kalau dia berkata, ustuhirtu, aku itu dianggap kecil, dianggap cacile. Anak aku Barok bin Malik, Wabnu Umar, dari Ibnu Umar, cilik memang Yaumul Badrin, pada hari Badar. Bahkan muhajiru, dan adalah orang-orang muhajirin itu jumlahnya Yaumul Badrin, pada hari Badar itu jumlahnya naifan ala sitting 60 lebih. Naifan ala itu 60 lebih. Naif itu bilangan antara 3 sampai 10, sama dengan bid'un. Jadi 63 atau 64 sampai 69 gitu. Itu naif dalam bahasa Arab itu. Jadi kalau cara begini tidak muncul, nah gitu ya, tidak muncul 60 lebih. Wal ansor, dan orang-orang ansor itu naifan wa arba'ina wa mi'atain. Kalau orang-orang ansor itu jumlahnya 240 lebih. Jadi mi'atain itu 200, arba'in itu 40, naif itu lebih. Beberapa orang lebih dari 240. Sudah tambah 240 atau 200 gitu. Dia apa betul? Ya gitu. Bengi dari anak itu soga. Jadi ini nanya itu jumlah antara 3 sampai 9 sebagaimana bid'un. Maka karena ini misalnya itu 3, yang satu nomor 63, yang satunya 253, berarti kan 306 gitu nggih. 306. Nek sini 369, satunya 149, lah berarti 300 gitu. Sama 318 kan gitu kan ya. Jadi sedikitnya 306, banyaknya 318, sekitar itulah. Karena tadi yang sering dikenal adalah 313 jumlahnya. Yang paling dikenal adalah seperti itu. Itu jumlah pasukan Islam pada waktu perang Badar. Itu ceritanya begitu. Berikutnya Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadhuru ma sana'a Abu Jahal. Nah, ini Nabi setelah selesai perang, Nabi tanya, siapa yang tahu ceritanya Abu Jahal ini? Abu Jahal kan mati kan? Ceritanya gimana itu? Pantolaka Ibnu Mas'udin, lalu berangkat Ibnu Mas'ud fawajadahu qad darabahu Ibnu Afra hatta barada. Ibnu Mas'ud cari Abu Jahal, lalu dia dapati Abu Jahal sudah dipukul, dibunuh oleh dua anaknya Afra, Ibnu Afra, namanya Mu'ad dan Mu'awid. Dua anak laki-lakinya Afra. Afra ini seorang sahabat Nabi juga. Hatta barada, sampai dingin itu maksudnya mati gitu. Dipukul sampai mati. Qala anta Abu Jahlin, apa kamu ini Abu Jahal? Itu kata Ibnu Mas'ud ngomong kepada Abu Jahal yang sudah jadi mayat. Qala fa akhadha bi
jenggotnya atau janggutnya. Qala fahal fawqa rajulin qataltumuhu. Ini kalau sebelum mati ini ya, sebelum mati Abu Jahal mengatakan fahal fawqa rajulin qataltumuhu. Maka tidak ada celah kalau kalian membunuhku. Jadi Abu Jahal itu merasa dirinya tidak dibunuh oleh Mu'ad dan Mu'awid ini, gitu loh. Yang membunuh saya itu gede-gede putih-putih, nah gitu loh. Oleh karena itu tadi itu mau membunuh saya. Kalau sama Mu'ad sama Mu'awid saya nggak kalah saya. Itu kata Abu Jahal ketika mau mati. Tapi akhirnya dia juga mati. Sebagian riwayat menyebutkan yang bunuh itu 3 orang, Mu'ad, lalu Mu'awid, kemudian yang menjadikan dia mati, mengeksekusi itu Ibnu Mas'ud tadi, Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi beberapa riwayat kalau di sini Ibnu Mas'ud sudah mendapatkan Abu Jahal sudah mati, dibunuh oleh Mu'ad dan Mu'awid itu tadi. Ya. Itu ceritanya seperti itu. Itu lanjutannya. Jadi ini Abu Jahal itu ngomong gini, alangkah senangnya bila pembunuh itu bukan penggembala kambing, kan dia menghina Ibnu Mas'ud. Wah, sama Muawiyah ini penggembala kambing sama materi aku gitu. Nah, tidak, pembunuh saya bukan ini, itu kata dia. Begitu, karena memang prakteknya yang terjadi itu adalah tadi karena berkelahi dengan malaikat, Abu Jahalnya matinya itu gara-gara dihancurkan, dipukul oleh malaikat, lalu orang-orang ini sekedar sebagai dohirnya gitu, dohirnya pembunuhnya adalah itu, padahal sebenarnya bukan. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini saya bacakan hadisnya dulu, habis ini kita lihat prakteknya ya, kejadiannya yang ada yang sudah difilmkan beberapa film. Ali bin Abi Thalib dia berkata, ana awalu man yajsu baina yaday rahman. Aku adalah orang yang pertama kali berlutut di hadapan Ar-Rahman, di hadapan Allah, lil khusumati yaumal qiyamah, untuk berdebat bertengkar pada hari kiamat. Maksudnya Ali nanti akan menjadi saksi awal di hari kiamat karena memang dia termasuk mujahidin yang pertama kali. Ini bentuk istilahnya bukan sombong tapi keinginan. Saya nanti akan begini karena dia termasuk mujahidin yang pertama, orang-orang yang berjihad pertama kali adalah Ali bin Abi Thalib. Wa qala Qais bin Ubad berkata, wa fihim unzilat, dan tentang mereka ayat ini turun. Ayat mana toh? Ayat surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayatnya ayat 19. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Kita lihat nih. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayatnya ayat ke-19. Ini kan? Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, ini adalah 2 orang yang bertengkar, ikhtasamu fi rabbihim, mereka bertengkar dalam soal memelihara mereka. Falladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, tutiat lahum thiyabun minar, dipotong untuk mereka itu thiyabun, pakaian baju minarin dari api, yusafu min fawqi ru'usihimul hamim, yusafu dituangkan min fawqi ru'usihim, dari atas kepala mereka itu al-hamim, cairan yang sangat panas. Ini kejadian nanti di akhirat ya, di neraka. Khosman ini maksudnya tadi 2 yang bertengkar, 2 orang yang berduel. Mereka adalah orang-orang yang berduel pada perang Badar, pada hari Badar. Ini ya. Humul ladzi tabarozu, mubarozah. Barozah itu artinya duel. Yaumal Badrin, pada hari Badar. Siapa itu? Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, pamannya Nabi. Wa Ali bin Abi Thalib, saudara sepupunya Nabi. Wa Ubaidah atau Abu Ubaidah. Sebagian katakan Ubaidah, sebagian katakan Abu Ubaidah Ibnul Haris, Ubaidah bin Haris. Terus Syaibah, ini yang dari kalangan Quraisy, Syaibah binti Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, ini bapaknya Hindun, mertuanya Abu Sufyan, ya. Wal Walid ibnu Utbah, dan Walid bin Utbah, ini anaknya. Di Utbah bin Rabi'ah punya anak namanya Walid bin Utbah, punya adik namanya Syaibah bin Rabi'ah. Jadi nanti kalau mau perang Badar itu ada orang-orang yang duel. Biasa kalau mereka kalau mau perang itu duel sih gitu, ada pada satu lawan satu gitu. Jadi
bertanding dengan Walid bin Utbah. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib bertanding dengan Syaibah bin Rabi'ah. Lalu Ubaidah bertanding dengan Utbah bin Rabi'ah. Ceritanya Ali dan Hamzah berhasil membunuh lawannya dengan cepat. Terus Ubaidah dan Utbah ini sama-sama melukai, tapi tidak berhasil membunuh. Akhirnya Utbah dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Yaitu cerita ringkasnya perang Badar seperti itu. Baik, ini sekarang kita saksikan saja kejadiannya, kejadian di perang Badar itu. Mudah-mudahan bisa menambah jelas. Mudah-mudahan saja. Pasukan Islam dan pasukan kafir. Bentar lagi. Ini orang kafir Quraisy baru bicara antara Umayyah bin Wahab dan Walid bin Walid. Mau bertemu dengan Rasulullah yang sedang berdoa tadi, ini disuruh oleh Abu Bakar, sudah cukup ya Rasulullah. Ini Hamzah bin Abdul Muthalib yang sedang berjalan, ini Umar bin Khattab. Ini Abu Jahal yang pakai baju merah itu. Ini Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang pakai rompi itu Ali bin Abi Thalib. Ini yang ketiga tadi, tokoh-tokoh Quraisy ini, yang 3 orang yang mau berperang tanding sebelum perang. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Jahal. Pada perang Badar itu Abu Lahab tidak ikut gitu, jadi carry lengkap, bayari orang supaya menggantikan dia. Dia tidak ikut perang. Ini Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal. Ini Bilal bin Rabah. Bilal sudah mengincar Umayyah. Jadi semboyannya pada waktu itu semboyan
Ahadul Ahad, Ahadul Ahad. Ini Utbah bin Rabi'ah, ini Syaibah, ini Walid bin Utbah, yang satunya adalah Syaibah. Ini Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah itu anaknya Utbah yang masuk Islam. Berarti ini yang bertiga. Ini adalah yang paling kiri itu Syaibah, kemudian yang tengah itu adalah Utbah, yang paling kanan menurut kita ya, belakang itu adalah Walid. Nah, ini adalah Utbah bin Rabi'ah. Ini yang Syaibah yang sebelah kirinya dia. Nah, ini Syaibah, ini Walid, ini Syaibah bin Rabi'ah. Yang minta supaya Nabi mengutus orang yang setara dengan mereka untuk berperang tanding gitu. Dari kalangan kaum kami, ya, orang-orang Muhajirin. Ini Ali bin Abi Thalib, pedangnya ujungnya bercabang gitu. Ini Hamzah bin Abdul Thalib. Hamzah, Ali dan Ubaidah. Hamzah menghadapi Syaibah, lalu Utbah berhadapan dengan Ubaidah, Ali berhadapan dengan Walid. Ini Walid, ini Ali bin Abi Thalib. Ini Utbah berhadapan dengan Ubaidah. Ini Hamzah berhadapan dengan Syaibah. Berhasil mengalahkan Walid bin Utbah, berhasil membunuh Walid. Hamzah dengan Syaibah. Hamzah juga berhasil membunuh Syaibah. Nah, ini Utbah ya, Utbah dan Ubaidah yang sama-sama terluka. Sama-sama terluka dan sama-sama tidak bisa membunuh musuhnya gitu. Akhirnya ketika mau pulang, Utbah dicegat oleh Hamzah. Ubaidah ditolong oleh teman-temannya karena masih hidup, terluka. Ini Ali bin Abi Thalib. Ini Ikrimah, anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal. Ini Abu Hudzaifah dan Salim. Salim itu anak angkatnya. Umayyah sebenarnya tidak berani ikut perang juga, tapi karena dipaksa oleh Abu Jahal, akhirnya dia ikut berperang di perang Badar itu. Ini Umayyah yang ikut baju hijau. Ini Walid bin Walid, saudaranya Khalid bin Walid.
Warqah bin Abu Jahal yang mau melindungi bapaknya, tapi dia juga terjebak oleh pasukan Islam juga. Ini Abu Jahal. Ini Abu Jahal sudah tidak kuat berdiri lagi karena kakinya terluka atau terpotong. Maksud yang di film ini kemudian digambarkan sebagai yang mengeksekusi Abu Jahal. Umayyah bin Khalaf ingin dijadikan tawanan supaya tidak mati, tapi dia bertemu dengan Bilal bin Rabah yang dulu bekas budaknya. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy pergi mundur ya, taruh jauh itu mundur. Cuma sebenarnya mau menyelamatkan bapaknya, tapi tidak memungkinkan, akhirnya dia terbunuh. Ini Walid bin Walid yang akhirnya minta ditawan. Tawanan perang Badar dari kalangan orang-orang kafir Quraisy, termasuk di situ ada Walid bin Walid dan Suhail bin Amr. Abdullah bin Suhail bin Amr, jadi melihat bapaknya jadi tawanan. Ini anaknya yang sudah masuk Islam. Awalnya tadi yang tentang Nabi Sufyan ya, dan beliau. Ini memberitahukan bahwa Abu Sufyan sudah selamat gitu, kafilahnya, jadi tidak perlu ke Badar lagi gitu, tadi cerita sebelumnya ya. Abu Jahal mengatakan tidak, tetap kita harus ke Badar, tetap harus tunjukkan pada mereka itu. Nah, itu yang terjadi.
perjanjian, tapi Abu Jahal meminta untuk tetap ke Badar. Akhirnya jadi kuburan bagi mereka. Baik, jadi kembali ke yang terakhir saya sampaikan tadi, ini kan perang tandingnya ya, perang tandingnya sudah kita dapatkan di hadis ini, di Sahih Bukhari kita dapatkan. Kemudian juga waktu Abu Jahal mati tadi, itu adalah pembunuhnya adalah Muawid dan siapa? Ibnu Mas'ud, yang jadi eksekutornya. Kalau di hadis ini yang kita dapati, Ibnu Mas'ud datang, Abu Jahal sudah mati gitu, sudah dibunuh oleh Mu'ad dan Muawid itu tadi, dua orang anaknya Afrah itu sudah membunuh Abu Jahal. Sedangkan kalau yang kita lihat tadi di film itu, sebagaimana di tarikh juga disebutkan, di hadis yang lain disebutkan, yang eksekutornya adalah siapa? Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Itu yang terjadi pada waktu itu adalah seperti itu. Nah sekarang prakteknya bagaimana, ini kaitannya tadi kejadian zaman dulu dengan kita nih. Kita lihat bagaimana para sahabat itu sedemikian rupa di dalam kekuatan iman mereka, sehingga ketika berhadapan dengan musuh yang cukup besar lebih jumlah mereka tetap saja sabar dan tabah. Kan kalau dalam perang itu tidak boleh lari, tidak boleh melarikan diri, kecuali kalau disuruh oleh pimpinannya, oleh amirnya. Kalau tidak boleh lari. Seberapapun yang ada ya dihadapi gitu. Dihadapi, memang resikonya memang mati, karena memang orang berperang kalau tidak membunuh ya dibunuh gitu ya. Nah untuk bisa meyakini yang seperti itu, membela din, membela al-Islam ya, membela bangsa, tanah air sendiri yang dilakukan oleh para pejuang dulu, itu untuk bisa meyakini begitu ya orang harus punya dasar iman yang kuat, yakin bahwa Allah itu maha kuat, maha kuasa, maha perkasa, yakin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kan memang kemungkinannya kalau tidak menang ya kalah kan gitu ya. Kalau tidak masih hidup ya mati. Cuma masalahnya ketika orang mati di dalam perang atau di dalam membela al-Islam atau membela harta milik tadi, dia matinya mati syahid, mati yang mulia. Orang mati syahid itu masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, tanpa ada azab, tanpa ada adab. Kecuali kalau masih punya utang. Kalau masih punya utang, diurus ya utangnya itu. Makanya kalau Nabi dulu pernah ada perantainya dalam hadis sahih juga, ya Rasulullah, kalau saya menyerbu musuh, maju tidak mundur sampai ke menyerang musuh sampai mengalahkan musuh, atau saya mati di situ, mati di situ membela itu. Terus di mana saya ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ini jannah, kamu masuk jannah, masuk surga, gitu. Bila hisab, bila adab. Terus orang tadi pergi. Sebelum jauh dipanggil lagi Rasul, sebentar, kamu tadi tanya apa? Saya tanya, kalau saya perang menyerbu musuh, saya maju tidak mundur, saya mati di situ, terus di mana tempat saya? Kata Rasulullah, kamu masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, illa dain, kecuali utang. Kalau kamu masih punya utang, masih terhalang oleh utangnya itu. Jadi utangnya dari disaur, dari sakit kubus warga. Kayaknya hati-hati dengan utang itu, karena orang mati syahid saja terhalang untuk masuk jannah gara-gara utangnya. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan untuk Nawi? Barangkali ada pertanyaan, kalau ada monggo. Nanti kita mulai jam 7.20 ya, jam 7.15, masih 5 menit lagi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perang itu sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain itu juga kewajiban, tapi kan ada waktunya. Ada waktunya kapan orang harus berperang dan kapan orang tidak berperang. Sama seperti kalau kita sholat, kita zakat, haji. Sholat misalnya, sholat isya itu wajib apa? Ya wajib. Lah, wes sholat itu sekarang sudah enggak lagi. Atau sekarang habis isya ini, atau kita masih di waktu isya ini, sholat subuh itu wajib apa? Ya wajib. Biasanya sholat subuh, ya jangan, belum waktunya. Nggak gitu lah ya. Sama haji juga gitu, haji wajib. Ayo sekarang haji. Oh jangan, sekarang ini masih bulan Rabiul Awal. Haji bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah gitu kan ya, bulan Dzulhijjah. Belum waktunya. Sama, wajibnya perang ya wajib, cuman kapan waktunya? Itu masalahnya. Makanya terus tadi ditanyakan, sekarang implementasinya sekarang ini gimana? Apa kita harus perang? Soal ini mau diperang ya tidak begitu, gitu loh ya. Ada waktunya. Salah satunya adalah ketika orang Islam itu diserbu oleh musuh. Tiba-tiba orang Islam diserbu, entah oleh siapapun juga ya, orang Muslim ya, yang orang Islam. Nah, kita wajib perang gitu. Kita angkat senjata laki-laki ya, laki-laki dewasa wajib untuk mengangkat senjata membela saudara-saudara kita yang diserang atau kita sendiri yang diserang, kita bela. Tak kampung mungkin saya ya, orang boleh nggak tahu orang mana orang Muslim gitu, wajib. Nek tidak, ya belum sampai pada waktunya. Gitu. Nah sekarang ini ya belum waktunya. Nah kita mau perang lawan siapa? Loh kok orang kafir apa? Ya orang bukan, tidak semua orang kafir itu kita perang gitu enggak gitu. Ada orang-orang kafir yang memang karena mereka memerangi muslimin, kita harus memerangi. Nah terus sekarang ya sekarang kita belajar sinau tentang hadis-hadis seperti ini. Prakteknya gimana? Ya kita yakini dulu saja bahwa dulu pernah terjadi begini. Nanti kalau ada waktunya untuk praktek berperang, kita berperang gitu. Kalau tidak ada waktunya atau tidak sampean atau belum terjadi sampai kita meninggal, ya memang belum waktunya berarti. Gitu ya, belum waktunya. Kayak dulu zaman Londo atau dulu zaman PKI, zaman komunis gitu ya. Ada waktunya berperang gitu, tapi kalau enggak ya enggak. Belum waktunya jangan berperang, nanti salah. Sama dengan sholat tadi. Terus sinau ini gunanya ngomong apa? Sinau ini gemuden bahwa dulu pernah ada seperti itu. Nanti kalau mau praktek kita sudah punya ilmunya, betul? Terus di ilmu nanti waktu praktek tidak bingung. Kayak sholat itu loh ya. Terus mungkin caranya salah, sing bener prakteknya ya saya itu praktek. Jadi mau sing disinau praktek. Haji kan juga gitu. Disinau caranya haji, wes mau praktek, bisa praktek. Poso juga gitu sama. Ya, sekarang yang diperangi apa? Apakah memerangi hawa nafsu, memerangi kebodohan, kemiskinan? Mau disebut begitu ya boleh saja. Tapi yang namanya perang fisabilillah bukan itu, bukan. Bukan memerangi kebodohan atau kemiskinan itu bukan itu. Yaitu bahwa orang tidak boleh bodoh itu hal yang lain lagi, hal yang berbeda. Kita harus mengajarkan ilmu ben wong ora bodoh gitu, ben mudeng agama, ben mudeng hadis, ben mudeng Quran. Gitu. Itu yang bisa saya jawab. Barangkali ada lagi. Tanya Pak. Monggo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sedikit tambahan. Ini dari dulu pas waktu sekolah itu ada cuman sekarang ada beberapa contoh atau misalkan orang-orang yang mendukung dalam itu sahih. Saya kalau nggak salah melahirkan, terus orang kejatuhan apa ya, sampai benda sampai meninggal, ada yang keterbukal atau ke laut itu. Nah, tadi dengar dari Pak Ustaz ternyata ada syarat mati sahih, saya harus menyelesaikan hutang. Bagaimana dengan misalnya itu sudah saya terjat mati sahih, tapi bagaimana caranya kalau orang itu nggak sholat Pak? Itu masuk apa enggak? Tadi disampaikan tentang mati sahih, betul itu ada hadisnya, betul. Jadi hadis sahih itu memang tidak hanya mati di medan perang ya. Ada yang mati karena sakit perut, itu sahih, melahirkan, kemudian keruntuhan bangunan gitu. Jadi ada gempa, keruntuhan bangunan atau tenggelam dalam air itu juga mati sahih. Cuman memang tingkatannya kalau belum
berbeda. Yang paling tinggi adalah mati membela agama Islam tadi, perang itu yang paling tinggi. Yang lainnya di bawahnya itu. Sebenarnya syahid juga, tapi tidak seperti yang disebutkan tadi. Terus kalau orang mati syahid, mati begitu tapi tidak sholat bagaimana? Ya, tentunya ketidak sholatnya itu sebabnya apa dulu kita cek dulu, karena seperti saya sampaikan, pernah saya sampaikan di sini banyak kali. Ulama berbeda pendapat. Orang tidak sholat itu kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal itu kafir. Tak sholat berarti kafir, gitu. Karena bunyi hadisnya gitu. Faman tarokaha faqad kafara, kan gitu ya. Tinggalkan sholat berarti kafir. Imam Syafi'i itu imam apa? Gurunya Imam Ahmad sekaligus muridnya, jadi saling berguru. Berdua ini saling berguru. Begitu Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i juga mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i membedakan orang tidak sholat itu 3 kemungkinannya. 1 dari 3. Yang pertama, dia tidak sholat karena dia tidak tahu kalau sholat itu wajib. Tidak tahu sholat itu kewajiban, itu orang ngerti. Apa mungkin itu? Mungkin saja. Karena atau masih belum paham bahwa sholat itu wajib. Orang yang pertama ini, kata Imam Syafi'i, dia tidak kafir, tapi dia orang bodoh. Dia perlu diulang, gitu. Perlu diajari, disadarkan bahwa sholat itu wajib. Satu ya. Yang kedua, orang yang kedua itu adalah orang yang dia tahu kalau sholat itu wajib, paham sholat itu wajib. Cuman dia malas gitu. Bah, aku malas aku. Orang itu tidak wajib, ngerti. Orang buat lakoni sholat aku malas kesel gitu. Orang yang kedua ini tidak kafir, tapi dia maksiat, dosa dia. Dosa maksiat tapi tidak kafir menurut Imam Syafi'i. Nah yang kafir yang ketiga ini kata Imam Syafi'i, orang yang tahu bahwa sholat itu wajib tapi dia menolak kewajiban itu. Bukan tidak, dan malas loh ya. Dia tidak mengakui kewajiban itu, dia menolak kewajiban itu. Orang ini kewajiban sholat dalam Islam, itu dia kafir. Gitu. Nah, tinggal mana? Kalau tadi saya lah, dia tidak jihad mati syahid tapi tidak sholat. Nah, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i tinggal dia masuk yang mana? Masuk yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga? Kalau yang ketiga karena dia kafir, ya nggak bisa masuk jannah, surga. Gitu. Kalau Imam Ahmad jelas, karena mau sholat kafir gitu saja. Imam Ahmad itu, pendapatnya seperti itu. Jadi walhasil, nek saya lebih amannya di salat C, bukan salat C, iman-iman. Orang nanti kalau tidak sholat itu, ya yang jelas kita tidak tahu sebabnya. Cuman kalau menurut tadi Imam Syafi'i tadi, dan ini nanti sebabnya ya mudah-mudahan sebabnya karena nggak tahu atau karena malas tadi. Jadi durung tekan kafir itu loh. Tapi kalau sebabnya karena menolak kewajiban sholat, tidak percaya kalau sholat itu wajib, itu kafir. Ada nggih? Ada lagi? Yang mungkin nomor 1 ya Pak. Iya. Jadi orangnya nggak tahu. Iya. Tapi ini meninggal ya. Iya. Ya mudah-mudahan saja yang itu, atau yang paling tidak yang bukan yang kafir. Karena kalau kafir tidak bisa masuk surga. Ada lagi teman-teman lain? Buat menawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Saya ingin bertanya, Ustaz, yang saya alami. Saya dulu pernah melaksanakan tugas operasi di Timur itu selama 18 bulan. Ya, selama itu saya hidup dan saya tidak pernah bisa Jumatan. Padahal ketika bisa Jumatan selama 3 kali atau 4 kali itu sudah murtad atau dikatakan kafir. Dan untuk menebus itu bagaimana Ustaz? Karena ini perintah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperbanyak amal soleh saja sekarang ya. Banyak amal soleh karena sudah lewat ya. Sebenarnya kalau belum kelewat saja, kalau dulu kita tahu, kita bisa Jumatan itu mendirikan sendiri bisa. Tidak harus di masjid. Jumatan itu menjenengan, kalau mazhab Syafi'i memang 40 orang ya, tapi mazhab yang lain enggak harus 40 orang. Pokoknya menjenengan berapa orang itu sebagai dewe, Jumatan, khutbah, kemudian sholat Jumat bisa. Dimanapun di hutan juga bisa. Atau kalau enggak, ada lagi ulama mengatakan kalau terhalang dari sholat Jumat, mengganti dengan dua rakaat pengganti Jumat.
tanpa khutbah gitu. Bagian ganti dengan duhur kan, bagian ganti dengan duhur kayak mazhab Syafi'i yang sholat duhur. Kalau kondisi begitu, kondisi perang, apalagi kondisi khauf, tentunya berbeda. Khauf itu sholatnya kan sholat khauf, sholat khauf sendiri, sholat waktu perang. Jadi gambarannya sholatnya gendenan itu loh. Satunya jaga, satunya sholat gitu. Nanti genden, yang ini genden sholat, yang ini jaga. Itu di surat An-Nisa gitu. In khiftum ayyafinakumul ladzina kafaru kafiran. Saya dulu ya sekalian ya. Jadi surat An-Nisa itu surat yang ke-4. Nanti silakan dilihat, coba kita lihat dulu ya. Bunyinya itu in khiftum. Prinsipnya itu kalau belum terjadi saja penjaringan sebenarnya bisa sholat Jumat, tapi kalau sudah terjadi nggak boleh udah lewat gitu. Dulu waktu itu penjaringan sholat duhur atau bagaimana? Kalau sholat saya tetap sembahyang. Iya. 5 waktu tetap saya laksanakan. Oh iya, siapa itu saja? Iya. Puasa Tetap puasa. yang Iya. masih jadi ganjalan saya sampai sekarang. Iya. Ini tidak ikut tidak Jumatan. melaksanakan Jumatan baik. Karena di sana nggak ada Jumatan ya. Karena saya itu juga melaksanakan perintah karena hidupnya di tengah hutan. Iya. Hanya 10 orang. Oh gitu, 10 orang. Campur bukan per. Sempat bertempur sama veteran juga. Ya pasti. Oh gitu ya. Nah itu sebenarnya 10 orang itu bisa. Kalau sudah lewat ya sudah, artinya 5 waktu terjaga dan sebenarnya karena belum tahu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah karena tidak tahu. Nah, ini surat An-Nisa ayat ke-102. Ini dibedani ya. An-Nisa ayat 102 ini tentang syariat sholat khauf. Jadi saya ada 10 orang. 10 orang itu nanti gendenan gitu. 1 orang jadi imam, yang 9 jadi makmum, gendenan. Makmum itu nanti 4 dulu sholat, lalu yang 4 segendan jaga, yang 5 sholat. Jadi sholatnya 2 rakaat tapi gendenan, bergantian. Ada syariatnya, keterangannya, detailnya di ayat ini. Caranya begitu. Nah kalau sudah lewat, pun yang sudah lewat kita waktu itu belum tahu. Sudah, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Tidak saya itu karena saya itu melaksanakan perintah aja. Iya. Kalau dosa ya dosa yang perintah. Ingin saya. Oh, nggih, boten ya. Boten ya. Masing-masing nanggung sendiri. Cuma masalahnya karena tidak tahu ya. Tidak tahu syariatnya saja. Kalau saja tahu pakai ini mudah sekali. Bisa. Sholat Jumat itu digantikan khauf juga bisa. Ada lagi? Boten malih? Monggo. Waalaikumsalam. Gimana dengan keluarga mereka yang ditinggal oleh suami atau bapaknya untuk berperang jihad, kebutuhan hidup sehari-harinya selama ditinggal untuk perang jihad itu apakah memang sudah dipenuhi mereka yang berjihad atau memang ditanggung oleh orang-orang kaya yang masuk dalam muslim itu atau ditanggung negara atau gimana? Oke, kalau prakteknya zaman sahabat dulu ditanggung oleh muslimin yang lain yang tidak ikut berjihad atau orang-orang yang masih tinggal di Mekah, di Madinah. Biasanya kan ada, tidak semuanya berjihad kan, sebagian di situ. Kalau ada negara kayak zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman itu ditanggung oleh negara. Jadi mereka orang-orang mulai zaman Umar istilahnya muharibin ya, orang-orang yang pasukan tempur itu mereka digaji, dapat gaji, keluarganya dicukupi. Karena di zaman itu sudah mulai ditertibkan ini pasukan ini, yang lainnya tetap tinggal di Mekah. Tidak, kalau zaman Nabi dulu terus gentenan itu
selalu ada yang jaga di Madinah, tidak ditinggal sepenuhnya. Ada lagi? Mau masak? Oke. Bapak tadi, Pak Ustadz tadi bilang kalau ya pas pertanyaan tentang orangnya nggak sholat tapi jihad. Jadi yang pertama kan orang yang tidak tahu sholat itu kewajiban. Nah, itu kayaknya berkaitan dengan hadis yang pernah saya baca itu tidak berdosa apabila seseorang tidak tahu, tidak sengaja atau terpaksa gitu. Yang saya tanyakan itu yang tidak dicatat dosa karena terpaksa. Dan itu orang yang dipaksa untuk melakukan suatu dosa padahal orang itu tidak ingin melakukannya. Maka itu orang yang tidak ingin melakukannya itu juga itu dosa atau enggak? Terima kasih. Itu kalau masuknya ke yang ini, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi Quran An-Nahl itu ya. Itu kan gini, ada seorang sahabat namanya Amr bin Yasir. Dia itu dipaksa oleh orang kafir untuk menyebut nama-nama berhala-berhala mereka. Illa man ukriha itu. Nah ini surat An-Nahl ayat 106. Gitu biasanya gitu. An-Nahl itu surat yang ke-16. Man kafara billah, siapa yang kafir kepada Allah min ba'di imani, sudah imannya. Terus illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya itu masih tumanina, mutmainan, jadi tenang dengan iman. Itu tidak dikecualikan dari ini. Ceritanya Amr bin Yasir itu, dia namanya Amr bin Yasir, bapaknya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. 3 orang itu disiksa oleh Abu Jahal, oleh otak-otak kafir, disiksa habis-habisan sampai karena mereka masuk Islam disuruh keluar dari Islam nggak mau. Terus Yasir itu dibunuh akhirnya, sudah nggak kuat tapi dibunuh. Bapaknya Amr bin Yasir yang dibunuh caranya ini dua kuda ini. Yasir ada di tengah-tengah yang ini, tangan kiri dan kaki kiri ada di kuda yang satu, tangan kanan dan kanan kuda yang satu lagi. Terus kudanya suruh jalan, suruh menjauh. Jadi sini yang ke kiri, sini ke kanan. Akhirnya orangnya terbelah jadi 2, dari atas sampai bawah, mati dalam keadaan seperti itu. Itu Yasir, bapaknya Amr bin Yasir. Terus Sumayyah ibunya juga sama. Dia ditaruh di padang pasir itu terus ditombak, bagian kemaluannya ditombak oleh Abu Jahal sampai tembus ke bagian punggungnya, mati dia dalam kondisi tetap mempertahankan iman. Lah Amr bin Yasir melihat bapak dan ibunya itu nggak kuat. Dia sudah mau dibunuh juga. Ayo kamu mau nggak? Kalau kamu tidak mau nyebut nama Tuhan Lata, Uzza, Manat, tak bunuh sekalian kamu gitu. Nah karena begitu Amr bin Yasir terus nyebut Manat, Uzza, Lata gitu. Akhirnya dia sedih karena sudah dibebaskan oleh mereka, sudah mau bebas. Dia sudah kafir. Ketika ketemu Rasulullah, ya Rasulullah saya sudah nyebut nama Tuhan mereka ya Rasulullah. Terus kata Rasulullah, kemudian turun ayat ini, gitu. Ayat ini turun, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Nah, dipaksa tidak termasuk kafir, gitu. Artinya hatinya tetap beriman, dia dipaksa kafir. Malah Nabi mengatakan begini, Yasir, ya Amr, nanti kalau mereka datang lagi ngomong, nyuruh kamu lagi ngomong gitu, pura-pura, gitu. Tidak apa-apa, pura-pura kafir, jangan kafir, karena kepaksa tidak dibunuh. Gitu lah itu yang bisa ditanyakan. Kalau terpaksa gimana? Iya, kalau terpaksa begitu. Artinya kepaksa. Nek orang do ngelamun ini dipateni ya wis, tok-tok wae. Tok-tok nyebut nama Lata, Uzza, mana, Hubal gitu, nyebut nama-nama itu karena terpaksa, bukan karena kehendak sendiri. Gitu nih. Allah alam. Ada lagi? Cekap? Baik. Dulu kau lihat, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat dari Pondok Kawan pengumuman yang pertama untuk kajian yang akan datang, insya Allah materi disampaikan oleh Ustadz Didi Wahyudin.
informasi yang kedua yaitu mengharap kehadiran Bapak Ibu jamaah sedaya benjing dinten Kamis Surya kaping 29 Oktober kasuwun rawuh wonten ing Masjid Amanah saperlu ngrawuhi pengajian akbar wektalipun subuh. Saderengipun subuh kasuwun sampun rawuh dhateng masjid. Yang ketiga, makalah insya Allah badhe kaaturaken benjing Senin ingkang badhe dateng. Yang ngapunten wau boten sengaja boten dipun fotokopi sebab mungkin dah boten fokus dateng pengasih kaosanipun. Makaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.